Perkenalkan, nama saya Memori Mariani Harefa dari SMA Negeri 1 Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Saya peserta PPG di Universitas Negeri Surabaya akan menampilkan PPL 1 dengan judul Keanekaragaman Hayati. Selamat menyaksikan. Apa kabar hari ini? Apakah dari rumah sudah sarapan? Sudah. Nah, hari ini saya mau mengabsen anak-anak kami. Dengarkan namanya baik-baik ya. Wastari Yaman. Ada Bu. Agusnian. Ada Bu. Weni. Ada Bu. Ya, oke. Sebelum kita memulaikan pembelajaran, siapa di antara anak kami yang memimpin kita dalam doa? Oke, silakan. Mari kita bersama dalam doa. Terima kasih Tuhan. Ya, silakan anak kami Agusnian. Keanekaragaman hayati adalah suatu keberagaman makhluk hidup yang didasarkan pada ciri-ciri yang dapat diketahui melalui observasi atau pengamatannya. Keanekaragaman ini bisa meliputi jumlah atau frekuensi dari ekosistem, spesies, hingga gen di suatu tempat. Singkatnya, keanekaragaman hayati ini adalah keanekaragaman makhluk hidup yang terjadi karena perbedaan bentuk, ukuran, warna, tekstur, dan sifat-sifatnya. Nah, anak kami sudah menjawab dengan benar di mana keanekaragaman hayati itu adalah akibat perbedaan bentuk, warna, dan gen. Siapa di antara anak kami yang bisa menjelaskan ketiga bagian tersebut? Ya, Elman, maju. Gen adalah substansi kimia sebagai faktor penentu sifat keturunan manusia. Manusia atau spesies juga merupakan makhluk hidup yang tidak terlepas dari keanekaragaman gen. Setiap manusia memiliki dua salinan atau alel dari setiap gen, satu dari ayah dan satu dari ibu. Keanekaragaman gen dapat terlihat pada perbedaan warna kulit, bentuk dan warna rambut, dan juga tinggi badan. Jenis hidup. Nah, anak kami sudah cukup bagus untuk memahami. Nah, kemudian di dalam ekosistem tentunya ada manfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita kasihkan contoh salah satu misalnya kunyit. Tahukah kunyit? Tahu. Nah, kunyit itu adalah bumbu masakan yang bisa kita jadikan bumbu untuk memasak. Bisa juga dijadikan sebagai obat herbal. Nah, apalagi manfaat yang bisa anak kami tahu tentang keanekaragaman hayati? Oke. Yang pertama, contohnya sebagai penyeimbang ekosistem, karena setiap spesies memainkan perannya sendiri dalam ekosistem. Manfaat yang kedua, sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ekosistem. Nah, oke anak kami Intan. Nah, mungkin jawaban dari yang lain juga hampir sama dengan jawaban anak kami Intan, ya kan? Iya. Nah, jadi pada saat ini anak kami itu mau mengajak kita belajar mengenai keanekaragaman hayati ini. Pentingnya kita belajar mengenai keanekaragaman hayati. Nah, pada saat ini ibu sudah mengambil beberapa tujuan dari materi yang akan kita pelajari pada saat ini. Pertama, menjelaskan ciri-ciri dari keanekaragaman hayati. Kemudian, menjelaskan tiga bagian dari keanekaragaman hayati tadi, yaitu gen, spesies, dan ekosistem. Nah, di tujuan berikutnya di dalam keanekaragaman hayati ada yang namanya masalah, ada yang namanya kendala, ada yang namanya penyebab dari sebuah keanekaragaman hayati itu bisa punah. Nah, nanti anak-anak kami menonton video dan kemudian bagaimana anak-anak kami nanti angkat sebuah judul mengenai hutan gundul. Bagaimana nanti anak-anak kami menemukan solusi atas apa yang terjadi pada hutan gundul yang menyebabkan keanekaragaman hayati itu hilang. Itu tujuan kita pada saat ini.
Nah, Ibu harap kita ada interaksi antara satu dengan yang lain dan memfungsikan pembelajaran yang efektif. Nah, sekarang kita masuk pada materi. Di sini adalah keanekaragaman makhluk hidup yang menunjukkan adanya, tapi mereka ini berasal dari satu keluarga. Ya. Nah, kedua, yang ketiga pada tumbuhan, yaitu keanekaragaman pada jeruk. Itu kan apa saja nama jeruk itu tadi, kemudian keanekaragaman spesies. Nah, di sini dia katakan bahwa menunjukkan adanya jumlah variasi dari jenis-jenis organisme. Coba lihat apa itu di atas. Pohon apa? Kemudian sumber pangan, sumber sandang, papan, sumber pemenuhan kebutuhan sebagai sumber obat-obatan, sebagai aspek budaya, sebagai sumber pendapatan, sebagai sumber plasma nutfah, dan sebagai sumber keilmuan. Betapa pentingnya keanekaragaman hayat ini. Hampir seluruh kegiatan kita terlibat dalam keanekaragaman hayati. Terlibat dalam yang terjadi dalam keanekaragaman hayati, yaitu mengenai hutan gundul, menyebabkan keanekaragaman hayati itu hilang. Nanti anak-anak kami presentase itu nanti ibu nilai loh, ya kan? Iya. Nah, jadi anak kami tidak boleh ada yang tidak semangat, ya tidak boleh. Jadi anak kami harus bisa. Semua wajib berbicara. Nah, ini khususnya sekitar. Di sekitar kita pernah kan melihat hutan gundul? Pernah. Ada di sekitar kita. Ada puluhan hektar yang sudah diabaikan oleh orang-orang. Nah, sekarang tugas anak kami, silakan cari solusi dari masalah yang ibu angkat tadi mengenai hutan gundul. Nanti setelah selesai sudah keanekaragaman hayati yang mencakup 3 komponen, yaitu 1. Manusia, tumbuhan, hewan yang tergolong dari satu nama, yaitu makhluk hidup. Nah, semua ini berpengaruh. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan. Oke, silakan dari anak kami. Ada yang bisa? Saya. Jadi pertanyaan kami untuk kelompok 1 yaitu jelaskan mengapa hutan gundul menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Terima kasih. Jawabannya, karena di dalam hutan terdapat beberapa jenis keanekaragaman hayati dan hutan gundul dengan makhluk hidup yang ada di dalam hutan tersebut tidak memiliki tempat tinggal untuk bertahan hidup. Sudah mulai dari sudah. Yang pertama akan dijelaskan oleh mereka pada teman-teman. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2. Di sini kita akan membahas tentang hutan gundul. Jadi tadi sudah ada contoh dari teman kita Waska, yaitu hutan gundul. Sudah tidak bisa dijelaskan lagi. Lanjut saja ke panduannya. Memberikan pertanyaan. Silakan. Yang menjadi pertanyaan saya yaitu mengapa hutan gundul menyebabkan peningkatan bencana alam? Tidak terjadi akan tetapi hutan gundul tumbuhan tidak ada.
Maka air mudah memasuki area perumahan karena tidak ada Akibat dan upaya yang kita lakukan dalam kerusakan hutan. Yang menjadi penyebab kerusakan hutan yaitu pertama disebabkan karena adanya penebangan secara liar. Penebangan secara liar ini di kawasan hutan yang dilakukan tanpa izin dan menyalahgunakan norma serta kaidah hukum yang berlaku. Yang kedua adalah kebakaran hutan. Penyebab peristiwa kebakaran hutan disebabkan dua bagian, yaitu kebakaran hutan secara alami dan kebakaran hutan oleh perbuatan manusia yang ceroboh. Yang ketiga adalah usaha pertambangan di hutan. Dan yang keempat adalah transmigrasi. Transmigrasi merupakan sebuah program pemerintah atau pemindahan dan penyebaran penduduk dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan di musim kemarau panjang. Musim kemarau panjang karena dedaunan yang rontok dan mudah mengering sehingga akan rentan terjadinya kebakaran hutan. Yang ketujuh adalah letusan Gunung Merapi. Akibat dari letusan Gunung Merapi yaitu kebakaran hutan juga. Dan yang kedelapan adalah tsunami. Akibat dari tsunami yaitu karena pepohonan di hutan rusak dan sehingga mengganggu. Apa saja yang menjadi contoh upaya yang dilakukan pemerintah? Kita akan menjawab pertanyaan dari teman kami. Yang menjadi pertanyaan yang tadi adalah apa saja contoh upaya yang dilakukan pemerintah setempat dan masyarakat tentang hutan gundul. Yang pertama adalah memberi pemahaman pada masyarakat tentang pentingnya hutan. Dan yang kedua adalah masyarakat disarankan menggunakan hutan sistem tebang pilih. Dan yang terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi sebelumnya. Materi kami akan disampaikan melalui poster karena kami mengalami hal yang sama dengan kelompok 3 yaitu lampunya padam. Materinya akan disampaikan teman kami. Materinya akan disampaikan oleh teman kami Krisna. Kami beri kesempatan. Di sini kami akan memaparkan apa saja penanganan yang dapat kita lakukan untuk menangani hutan lindung, yaitu dilakukan dengan penanaman kembali. Kita dapat melakukan penanaman kembali tumbuhan baru. Penanaman tumbuhan ini dapat menghasilkan tanaman baru sehingga alam kembali menjadi hijau. Penghijauan ini bertujuan untuk mengembalikan kembali fungsi lahan. Penanaman kembali ini biasanya digunakan untuk penanganan hutan gundul, sehingga dengan menanam kembali tumbuhan baru, hutan gundul dapat berfungsi kembali sesuai dengan fungsi yang sebelumnya. Kemudian, beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam reboisasi yang pertama, persiapan meliputi penentuan lokasi sasaran reboisasi, penyiapan organisasi pelaksana, penyusunan tata waktu kegiatan dan pembagian kerja, membersihkan area reboisasi dari konflik agar penanaman dapat berjalan lancar sesuai dengan sosialisasi rencana penanaman, menyiapkan alat dan bahan pengukuran serta menentukan pola tanam, membuat lubang untuk tanaman sesuai dengan pola tanam dan menyiapkan pupuk dasar, bibit. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang dimana reboisasi adalah hal yang dilakukan melakukan penghijauan kembali agar alam menjadi hijau dan biasanya dilakukan di hutan yang sudah gundul atau rusak agar bisa berfungsi kembali. Terima kasih. Bisa diterima? bisa Bu. Oke, mantap. Baik, sekian dari diskusi kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Oke, berikan aplaus untuk
bagaimana kalau tidak ada kayu? Apa yang kalian gunakan? Tidak ada. Makanya lestarikanlah hutan. Mulai dari sekarang. Ajukan sama orang-orang terdekat di sekitar kita, Pak, Bu, janganlah tebang hutan sembarang. Kenapa di dalamnya ada keanekaragaman hayati? Seperti dari beberapa contoh upaya tadi, apa hilangnya habitat orang hutan atau monyet, namasko, dan bake, iya kan? Nah, jadi itu adalah salah satu upaya kita melestarikan. Biarlah macam-macam makhluk hidup yang ada di sekitar kita tetap ada sepanjang masa. Oke, demikian pada akhir ini membagikan soal utama kami untuk mencapai hasil pembelajaran. Ibu harapkan dikerjakan baik-baik. Nanti kita kumpulkan setelah selesai mengerjakan. Tidak boleh ada yang kerjasama ya. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi anak kami. Selamat beraktivitas sampai bertemu kembali. Bye. Nah, nanti sesuai dengan janjiku tadi, setelah nanti buat kelompok, ibu bacakan nanti juara-juara yang lebih efektif dalam menyampaikan solusi tadi, ibu akan berikan hadiah. Oke? Demikian penampilan PPL 1 saya. Saya ucapkan terima kasih.